Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Keken. Jadi kali ini Pak Keken akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi OBS yang nantinya akan kita dapat gunakan sebagai alat bantu kita untuk streaming di berbagai platform streaming. Contoh saja YouTube, Twitch, Nimo TV, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan mencari cara yang mudah terlebih dahulu, mulai dari mendownload hingga nanti kita akan menginstal sampai mengedit dan memberikan konfigurasi pada OBS kita nanti. Untuk link OBS-nya nanti Pak Keken akan sematkan di deskripsi di bawah, dan bagi kalian yang perlu mendownload silahkan klik di link di itu ya. Langsung saja kita akan masuk pada tahap tutorial. Jadi yang pertama kita akan mendownload OBS. Langsung saja kita buka Google Chrome ya, atau browser yang lain boleh, silahkan saja. Nah, kita cari saja yang pertama adalah OBS gitu ya. Kita enter. Baik teman-teman semua, jadi ini Pak Keken tadi pindah ke Microsoft Edge, nggak tahu kenapa Google Chrome-nya Pak Keken itu error. Maka dari itu kita pakai ini ya, Open Broadcast Software ini ya. Maksud saya Microsoft Edge ini ya. Jadi ini nggak masalah. Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu web yang pertama ya. Web yang pertama. Oke. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke obsproject.com ya, https://obsproject.com. Nah, untuk kita supaya bisa ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah Windows, macOS 10.13 ke atas ya. Jadi minimal itu adalah macOS-nya 10.13, dan yang terakhir adalah Linux. Linux sendiri ini sudah di 21 kalau tidak salah, 21 titik yang Ubuntu loh. Itu ada 21.04 LTS seperti itu. Nah, kita coba lihat. Nah, ini nanti penampakan OBS kita. Nah, kita langsung saja ya untuk mendownloadnya ini. Jadi ini beberapa supporternya. Nah, oke, kita langsung mendownload aja dengan mengklik tombol ini ya. Ini kita klik saja, nanti otomatis akan terdownload. Nah, ini sudah. Kalau tidak bisa terdownload, maka kita pilih try again nih sampai keluar downloadnya. Ini Pak Keken tidak perlu mendownload lagi karena Pak Keken sudah download sebenarnya. Ini Pak Keken akan cari di file Pak Keken, dan coba perhatikan di sini ada OBS seperti ini nanti ya. Nah, ini OBS-nya seperti ini yang Pak Keken download sebelumnya. Full installer 64 bit. Oh ya, untuk OBS sendiri itu wajib menggunakan 64 bit. Karena apa? Karena akan mendapatkan fitur yang lebih maksimal. Kalau Windows-nya nanti masih 32 bit atau x86 itu kinerjanya masih kurang maksimal atau bahkan tidak bisa dipakai. Nah, cara membukanya kita tinggal buka saja biasa untuk menginstal. Ini Pak Keken laptopnya agak lemot ya, tapi tidak apa-apa. Nah, ini untuk persetujuan administrasinya kita pilih yes. Lalu ini next ya. Ini untuk persetujuan aplikasi. Terus untuk penyimpanannya, yang ini penyimpanannya bisa kalian pilih yang bisa kalian browse saja. Terserah mau pilih yang mana, itu nanti kita bisa pilih ya antara C, D atau yang mana. Yang penting masih muat ya, kita install aja di sini. Sambil menunggu instalasinya selesai, Pak Keken skip dulu. Ini Pak Keken mau ganti kamera. Oke, jadi ini instalasinya sudah selesai ya.
Ini ada yang namanya view release note sama launch OBS Studio. Kita langsung saja launch, langsung kita setting-setting ya untuk OBS-nya nanti. Oh ya, ini pakai dua laptop ya. Jadi laptop yang pertama untuk apa namanya? Untuk Pak Keken rekam, dan laptop yang kedua untuk Pak Keken untuk install OBS-nya. Nah, ini ada 3 pilihan. Jadi 3 pilihan ini terkhusus ya. Yang pertama itu optimize the streaming ya. Untuk kita mengoptimalkan streaming dulu, baru recordingnya belakangan gitu. Istilahnya seperti itulah. Terus lalu kita optimasi yang recording dulu, terus saya tidak akan menggunakannya untuk streaming gitu. Nah, yang terakhir adalah I will only using virtual camera. Jadi digunakan sebagai kamera virtual. Nah, Pak Keken akan pilih yang recording dulu. Untuk streaming nanti kita akan setting yang kedua ya. Kita next dulu ya. Ini untuk kanvasnya kita sesuaikan aja. Jadi ini default aja ya, use current canvas. Lalu yang kedua adalah FPS-nya Pak Keken sesuaikan. Kalau komputernya itu bagus, kita gunakan 60. Kalau komputernya yang standar-standar, kita gunakan 30. Karena ini nanti akan berpengaruh sekali ke pengalaman kita melihat apa namanya hasil rekamannya atau hasil streamingnya nanti. Kalau 30, kalau komputernya kuatnya 30 ya 30 saja. Nanti kalau kita gunakan yang 60 fps, pengaruhnya akan delay. Jadi nanti akan delay apa namanya videonya seperti itu, dengan suaranya juga akan melambat videonya gitu. Nah, ini pakai gunakan 30 karena komputernya ini nanti tidak kuat untuk 60 ya. Pakai kan kira-kira saja. Ya, jadi kita next. Terus ini kita apply setting aja biasa, terus otomatis settingnya akan selesai. No. Kok cuma hitam Pak Keken? Nah, karena kita belum tambahkan di dalam scene ini. Karena apa? Nah, ini dia. You don't have any source. Jadi kita tidak memiliki source apapun. Source itu kayak sumber apapun ya. Klik the button, the plus button ya. Plus button ini untuk kita bisa menambahkan salah satu shots. Source-nya itu bisa image, bisa display capture, bisa browser, dan ini apa namanya kamera lah intinya gitu. Nah, kita tambahkan source. Yang pertama kita akan menambahkan source dua contoh aja ya. Source-nya yang pertama adalah display capture, karena nanti pasti akan kita gunakan sebagai display pengcapture displaynya ya. Nah, ini ada satu display ya. Ini punya kita sendiri. Bagusnya itu kita gunakannya 2 layar. Karena apa? Kalau untuk menggunakan satu layar nanti, kalau untuk streaming itu sedikit ribet ya. Tapi tidak apa-apa. Kita gunakan satu layar ini untuk contoh saja. Nah, ini otomatis layar kita akan terekam karena di dalamnya sini adalah OBS, maka yang terekam adalah layar kita gitu, yang OBS-nya. Nah, ini kan kelihatan ya, ini yang di capture atau yang diambil gambarnya itu adalah layar gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita akan menambahkan kamera ya. Kamera itu bisa kamera apapun. Oh ya, di video selanjutnya Pak Keken akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan kamera HP ya. Khususnya kamera HP itu yang dapat kita gunakan sebagai kamera laptop atau webcam, dan hasilnya akan terbilang jernih dan dapat kita kalau ya seperti contohnya Pak Keken ini ya. Kameranya lumayan jernih ya di sini. Kita coba lihat ya. Ini coba Pak Keken lihat dulu. Nah, ini kan lumayan jernih daripada kita harus apa namanya. Ini apa ya? Kok ada kayak gini ya? Oh, kita crop aja nih. Yang ini kayak jelek gitu gimana? Nggak masalah. Tuh.
Oh, itu apa ya? Nggak tahu ding. Oh, nggak masalah lah. Oke, nanti kita crop nggak apa-apa. Nah, ini kameranya terbilang jernih daripada webcam ya. Coba Pak Keken akan rubah ke webcam ya. Kita tambahkan webcam. Jadi ini Pak Keken akan tambahkan webcam ya. Ini Pak Keken kecilkan dulu. Ini Pak Keken akan tambahkan webcamnya seperti apa. Video capture device ya. Video capture device itu bisa untuk ya capture lah gitu. Nah, webcamnya terbilang jelek ini. Nah, ini Pak Keken tambahkan webcam ya. Kita oke aja. Nah, ini kita bisa kecilkan seperti ini ya. Ini webcamnya Pak Keken ya. Ya kalau dibandingin sama yang apa namanya di layar itu lebih bagus yang di layar ini, yang Pak Keken capture sekarang ini. Nah, untuk menu pada audionya itu ada di sini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat ini suaranya Pak Keken juga terdengar ya di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu untuk kita men-setting. Nanti settingannya penyesuaian untuk kalian ya. Nanti bisa kalian cari tutorial lagi untuk setting-setting yang lebih bagus. Nanti Pak Keken juga akan berikan tutorialnya. Tunggu di video selanjutnya aja. Nah, selanjutnya adalah kita akan setting yang namanya streamingnya. Nah, ini kan ada ya di kontrol ini ada start streaming, start recording, dan start virtual kamera. Lalu ada studio mode, setting, dan exit. Kita akan setting yang 1, 2, 3 ini. Ya sama sih 1, 2, 3 ini sama. Untuk studio mode ini nanti kita skip dulu ya. Kita lanjutkan untuk menyeting untuk streaming aja ya. Kita setting aja ya, klik setting. Tunggu sebentar untuk apa namanya windownya. Untuk general itu keseluruhan. Ada general itu bahasa, ada output nanti bagaimana, lalu source alignment itu banyak sekali. Biasanya Pak Keken skip yang bagian ini general, lalu langsung ke stream. Nah, teman-teman semua itu kalian bisa apa namanya pilih ya di service-nya itu nanti kalian akan streaming di mana. Misalkan Pak Keken akan streaming di Facebook Live. Nah, Facebook Live itu nanti akan diminta yang pertama servernya itu nanti default ya, biasanya kalau Facebook itu paling mudah. Lalu streamcase setiap Facebook itu pasti ganti, jadi harus diganti terus tiap saat kalau mau streaming. Nah, ini streamcase itu didapat dari mana? Streamcase nanti bisa didapat dari dashboard live-nya yang penyedia jasa servisnya ini. Misalkan kalau dari Facebook itu berarti Facebook Live Dashboard. Kalau dari YouTube berarti YouTube Live Dashboard kayak gitu. Untuk yang lain Nimo TV itu juga ada streamcase. Streamcase itu bentuknya kode yang kita bisa gunakan untuk menghubungkan perangkat OBS kita ke servisnya dari live streaming yang kita pakai gitu. Selanjutnya output ya. Output ini nanti kita bisa pilih streaming nanti video bitrate-nya berapa, lalu encodernya apa, lalu audio bitrate-nya berapa, terus nanti kualitas recordingnya bagaimana gitu di sini ya. Pakaian biasanya pakai default aja, tapi Pak Keken kurangi ke 1500 menyesuaikan resolusi Pak Keken streaming ya. Kalau ini defaultnya, kalau misalkan gini, contoh aja, bila kalian menggunakan mengupload video ya, jadi dari video itu menyesuaikan koneksi internet. Misalkan koneksi internetnya 5 MB per second ya, berarti kan nanti 5000 kbps, tapi jangan dikasih 5000, dikasih separuhnya atau setengahnya, jadi 2500 untuk 5 MB per second. Itu kecepatan upload, bukan kecepatan download ya, beda. Kalian tanyakan ke ISP yang kalian pakai, atau kalau memakai data itu semuanya sama ya, jadi upload dan download pasti kecepatannya sama.
Nah, kalau memakai ISP kayak contoh saja ISP1 itu, ya pakai nggak nyebutkan merek, itu misalkan ya 10:1 ya. 10:1 tuh bagaimana? Berarti kecepatan downloadnya itu 10 megabyte per second, kecepatan uploadnya 1 megabyte per second. Itu ada beberapa service ISP ya yang kecepatannya seperti itu. Kebetulan Pak Keken pakai apa namanya, kecepatan uploadnya malah lebih tinggi daripada kecepatan downloadnya. Ya, itu Pak Keken lobby sendiri karena Pak Keken ungkap kalau Pak Keken sering upload ya. Sering upload untuk YouTube gitu. Jadi Pak Keken sekitar 3 megabyte per second dapatnya gitu. Nah, oke, baterainya Pak Keken hampir habis. Kita lanjutkan, skip dulu. Pak Keken akan ambil charger dulu. Oke, jadi ini baterainya sudah Pak Keken charge. Terus begini, jadi ini ada tambahan ya, audio bitrate. Ya, audio bitrate itu juga akan membebani bitrate kalian. Misalkan ini 2500, berarti yang diupload nanti adalah 2500 plus 160, berarti 2660. Seperti itu kita bilangnya. Nah, tapi ada satu catatan lagi. Satu catatannya apa? Windows ini juga memakan data ya. Jadi kita harus perhatikan benar-benar supaya nanti waktu kita live itu tidak terjadi apa namanya, penurunan bitrate karena atau bitrate-nya atau videonya dipotong karena uploadnya gagal atau malah bisa delay gitu. Nah, itu pengaruhnya di sini. Jadi kalau misalkan kecepatannya 5 MB ya kita sisakan setengah, minimal setengah lah untuk kita bisa apa namanya, streaming dengan lancar. Contoh saja ini dibikin 2000 aja kalau di 5 mega uploadnya. Sekali lagi, yang belum tahu kecepatan upload kalian itu bisa menggunakan speed test itu, yang speed test di Google itu, atau enggak kita bisa tanyakan langsung ke pihak ISP itu berapa kecepatan upload kita gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini ya, recording. Recording itu nanti kualitinya ini kita default aja. Dan supaya apa namanya, tidak terlalu ribet nyetingnya gitu maksudnya. Untuk penyimpanannya, recording pad itu penyimpanannya nanti di mana, video yang sudah kita record itu bisa kita cari ada di sini atau kita bisa pindah ke tempat lain. Gitu ya. Selanjutnya audio Pak Keken pakai default semua. Nanti Pak Keken kalau apa namanya, Pak Keken rasa itu audionya sudah bagus, jadi Pak Keken skip yang bagian audio. Untuk video, nah video itu ada base canvas. Base canvas itu mana? Base canvas itu yang ini ya. Ini base canvas. Ukurannya berapa? Ukurannya adalah 1366 kali 768. Nah, output scale itu resolusi yang dikeluarkan nanti ya. Jadi yang hasilnya itu adalah 1280 kali 720 pixel. Berarti nanti adalah outputnya, hasil filenya kita nanti besarnya adalah 720 pixel karena bacanya itu dari bawah ya. Resolusi terbawah itu 720 gitu. Nah, FPS-nya pakai yang tadi sudah setting di 30. Kalau misalkan masih terlalu lemot komputernya, itu bisa ditaruh di 10 atau di apa namanya 25 juga enggak apa-apa gitu, atau 20 ini. Tapi semakin besar FPS-nya itu semakin enak dilihat ya. Dalam penglihatan mata itu paling enak itu sebenarnya FPS yang paling yang bisa lebih tinggi gitu. Oke, ini kita close. Ini ada beberapa apa namanya convergence itu kita save aja enggak apa-apa karena tadi sudah kita pastikan. Nah, kira-kira seperti ini. Dan jika sudah tersetting untuk stream key-nya sudah masuk, berarti kita tinggal klik start streaming ini. Kalau mau recording ya kita tinggal klik start recording, terus kita bisa record layar kita gitu. Nah,
Kira-kira seperti itu. Untuk apa namanya, link OBS-nya akan Pak Keken taruh di bawah. Bagi kalian yang belum like video, subscribe videonya Pak Keken, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kalau suka dengan video ini silahkan like, dan jika tidak suka boleh di dislike juga tidak apa-apa. Silahkan komen untuk video-video atau permintaan pembuatan video tutorial yang lain yang kalian masih belum mengerti tapi ingin mengerti juga, ingin memahami. Mudah-mudahan Pak Keken bisa menyampaikan apresiasi keinginan kalian untuk memberikan untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya Pak Keken. Sampai jumpa di videonya Pak Keken selanjutnya. Dadah.